back to Sekolah Minggu di Udara. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kak Desi juga dalam keadaan baik, puji Tuhan. Nah sekarang kita mau sama-sama memulai ibadah Sekolah Minggu ya. Teman-teman, mari siapkan hati. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Oke, semuanya sikap doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau siapkan hati untuk memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kak Elis percaya kalau adik-adik hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sehat, adik-adik dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, siang hari ini Kak Elis mau ngajak adik-adik untuk kembali belajar firman Tuhan. Tentu adik-adik sudah gak sabar ya. Tadi sudah memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati dulu dan kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah kami yang maha baik. Kami mengucap syukur karena siang hari ini kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elis. Urapi setiap kami, baik Kak Elis yang menyampaikan firman Tuhan maupun adik-adik di rumah yang sudah siap-siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar cerita firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, adik-adik, siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Boleh angkat tangan. Tidur nyenyak itu tidurnya enak, nyaman ya. Tidak kebangun-kebangun gitu ya. Lalu siapa dari adik-adik yang semalam bermimpi? Wah. Kak Elis semalam bermimpi loh. Nah, adik-adik juga pasti ada yang bermimpi juga. Nah, ketika bangun, Kak Elis lupa juga mimpinya. Mimpi apa ya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga Kak Elis suka ingat mimpi itu gitu. Nah, adik-adik juga pasti pernah bermimpi juga bukan? Nah, ada yang mimpinya menyenangkan atau ada mimpi yang menakutkan. Wah, kalau mimpi menakutkan pasti adik-adik nangis-nangis ya. Kak Elis juga begitu. Kalau mimpinya menakutkan, Kak Elis suka kebangun. Aduh, capek banget gitu rasanya kalau mimpi yang menakutkan ya. Nah, Kak Elis berdoa semoga nggak ada yang mimpi menakutkan di antara adik-adik ya. Makanya penting sekali sebelum tidur kita berdoa dulu.
Setuju ya? Oke, Kak Elis hari ini mau bercerita nih tentang seorang yang bermimpi. Siapa nih yang bermimpi? Ternyata yang bermimpi ini Yakub. Jadi judul dari cerita Kak Elis siang hari ini adalah Yakub bermimpi. Dalam Kejadian 27 ayat 41 sampai 45 dan Kejadian 28 dan juga Kejadian 33 ayat 1 sampai 15. Ayo, mari kita dengar baik-baik ya adik-adik, konsentrasi. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Yakub yang mencurangi Esau. Siapa itu Esau? Betul, Esau itu kakaknya Yakub. Dua bersaudara, yaitu kakaknya Esau dan Yakub. Yakub dengan cara yang tidak terpuji sudah masuk ke kamar ayahnya dengan membawa makanan yang dimasak ibunya dan meminta Ishak, yaitu papahnya, memberkatinya dengan hak kesulungan yang sebetulnya milik kakaknya Esau. Jadi kakaknya itu punya hak kesulungan, namun diminta oleh Yakub. Wah, itu Yakub sebetulnya sudah merebut ya, sudah meminta yang bukan haknya. Itu tidak baik ya adik-adik, meminta sesuatu yang sebetulnya bukan haknya, bukan bagiannya. Itu tidak boleh. Nah, tapi Yakub sudah mendustai ayahnya. Esau sangat marah kepada adiknya Yakub. Dengan suara yang keras Esau berkata, "Yakub, engkau sudah mencurangi dan mendustai aku dan mengambil hak kesulunganku, dan aku tidak menerimanya." Esau sangat marah. "Aku akan membunuh Yakub atas perbuatannya itu." Ucapan Esau ini terdengar oleh Yakub dan juga ibunya. Jadi, ibunya Yakub siapa? Ribka namanya. Jadi ibu Ribka berkata kepada Yakub, "Yakub, engkau harus pergi ke rumah pamanmu, kakak dari Ribka yang bernama Laban." Jadi pamannya Yakub itu bernama Laban, bapak Laban ya, yang tinggal di kota Haran. Engkau harus tinggal di sana sampai kemarahan kakakmu Esau reda, barulah engkau kembali ke sini. Itulah perkataan ibunya Yakub, yaitu ibu Ribka. Lalu Ishak ayahnya juga setuju agar Yakub mengunjungi pamannya di Haran. Jadi Ishak berkata kepada Yakub, "Yakub, kalau kau tinggal di sini, maka engkau akan menikah dengan wanita yang ada di sekitar sini. Padahal orang-orang yang ada di tempat ini, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka adalah penyembah berhala. Pamanmu Laban mempunyai beberapa anak perempuan. Aku lebih setuju kalau engkau menikahi salah satu dari anak perempuan pamanmu Laban, karena mereka percaya dan menyembah kepada Tuhan." Selanjutnya Yakub mentaati perintah ayah dan ibunya. Jadi dia mohon doa restu dari kedua orang tuanya. Bukan saja karena ia akan menempuh perjalanan yang jauh seorang diri, tapi juga memohon keampunan dari Tuhan karena ia telah membohongi ayahnya. Jadi si Yakub ini sadar kalau dia sudah membohongi ayahnya, dia sudah menipu kakaknya. Dia itu mohon ampun sama Tuhan. "Tuhan, ampuni aku telah membohongi ayahku." Seperti itu penyesalan Yakub. Sembari Yakub itu berangkatlah ke Haran. Nah, pada waktu itu belum ada kereta api atau mobil atau sepeda. Jadi Yakub hanya berjalan kaki. Wah, pada zaman itu semuanya ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, perjalanan yang penuh bahaya. Seperti binatang buas, ada perampok, atau jalanan yang naik turun. Kebayang ya teman-teman, padang gurun, harus melewati padang gurun juga. Naik turun ya, naik turun gimana? Naik turun gitu ya. Belum lagi mungkin ada badai pasir gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu dia harus menginap di padang atau di hutan karena belum ada penginapan atau hotel waktu itu. Mungkin dia juga apakah bawa tenda,
Oh, saya tidak tahu ya, tapi yang pasti saat itu tidak ada hotel. Nah, Yakub tiba di suatu tempat untuk bermalam karena sepanjang hari ia berjalan non-stop, tidak pernah berhenti. Dia terus jalan untuk menuju Haran. Lalu ia menemukan sebuah batu yang licin untuk dijadikan bantal. Yakubnya capek, jadi dia pengen tidur. Nah, dia melihatlah sebuah batu, lalu batunya dia angkat, lalu dia pindahkan, lalu dia tertidur dengan beralaskan batu tersebut. Jadi batunya dijadikan bantal oleh Yakub. Lalu Yakub merebahkan badannya dan dia tertidur gitu ya. Dia tertidur. Nah, setelah itu sementara waktu Yakub tidur, dia bermimpi. Wah, mimpinya apa nih? Sementara Yakub tidur begini tidur, lalu bermimpi. Siapakah yang pernah bermimpi? Ya, ada mimpi yang indah, tapi ada juga mimpi yang buruk. Seperti dikejar pencuri. Nah, Yakub juga mendapat mimpi yang indah. Pada saat itu, kira-kira mimpi indah apa yang dimimpikan Yakub? Nah, pasti adik-adik juga ingin tahu ya, apa ya mimpinya Yakub. Lalu Yakub bermimpi ada satu tangga ya, ada satu tangga ke langit. Nah, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Ada malaikat turun lalu naik gitu ya, melewati tangga tersebut. Dan dia coba adik-adik terka, siapa yang berada dalam puncak tangga tersebut? Kira-kira ada siapa ya? Iya, betul. Allah ada di puncak tangga tersebut. Allah yang maha suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia ada di puncak tangga tersebut. Lalu Yakub mendengar Allah berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Lalu Yakub terbangun dari tidurnya. Wah. Berkatalah Yakub seperti ini, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Yakub amat ketakutan. Lalu ia berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Tadi adik-adik ingat ya, bahwa Yakub di dalam mimpinya melihat tangga, malaikat turun naik, dan Yakub berpikir itu adalah pintu surga. Nah, selanjutnya pagi harinya, pagi-pagi sekali, waktu Yakub bangun dari tidurnya, ia langsung mengambil batu yang tadi dipakai bantal oleh dia, yang lalu mendirikan sebuah tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Lalu Yakub berdoa, ya, menuangkan minyak. Lalu Yakub berdoa, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku dalam perjalanan ini serta memberikan roti untuk aku makan dan pakaian untuk aku pakai sampai aku kembali ke rumah ayahku dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan tempat ini yang ditandai dengan batu ini akan menjadi rumah Tuhan. Kemudian 1/10 dari hasil yang aku peroleh aku akan berikan kepada Tuhan." Ia menamai tempat itu Betel. Apa adik-adik? Tempat yang dibangun oleh Yakub dengan batu yang tadi dipakai bantal dan dia menamakan Betel adalah tempat di mana Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Dari cerita Yakub yang bermimpi bertemu dengan Allah. Nah,
Di sini, walaupun Yakub telah berbohong kepada ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan, tetapi Yakub meminta ampun dan mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, seperti taat kepada orang tuanya. Maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada Yakub. Walaupun pada tahun-tahun ke depan, Yakub harus menuai apa yang telah ia lakukan kepada ayah dan kakaknya, yaitu berbohong dengan mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan hal yang salah, itu ada resiko atau ada konsekuensi atau ada hal yang harus dituai, ya. Kalau adik-adik menuai hal yang baik, menabur hal yang baik, berbuat yang baik, maka adik-adik akan menuai atau memanen hal yang baik. Ya, buahnya baik. Kalau adik-adik menabur atau melakukan hal yang buruk, nanti di kemudian hari akan menuai hal yang buruk, karena itu adalah bagian dari tabur tuai, ya. Nah, dengan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu Yakub dibohongi oleh mertuanya dan juga oleh anak-anaknya, karena dulunya Yakub membohongi papahnya. Serem ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mulai hari ini jangan berbohong ya, supaya di kemudian hari tidak ada yang membohongi adik-adik juga. Oke? Oke ya. Nah, namun Allah telah memberikan berkat dan pertolongannya kepada Yakub, karena janji yang sudah Allah buat kepada Abraham, yaitu berkat yang akan diterima oleh Abraham dan keturunannya. Dan Yakub juga adalah keturunan dari Bapak Abraham, termasuk saya, Kak Elis, dan juga adik-adik. Kita semua adalah keturunan Bapak Abraham yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan atau dosa, kita harus segera datang kepada Tuhan dan memohon ampun dari Tuhan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Yakub, ya, agar Ia akan menyucikan hati kita dan Dia akan memberkati kita. Walaupun akibat dari perbuatan yang kita lakukan akan kita terima, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung semuanya itu dan memberikan kepada kita kemenangan. Siap-siap adik-adik menerima kemenangan, amin, setiap harinya ya. Nah, apakah ada di antara adik-adik yang sudah melakukan sesuatu kesalahan atau dosa, mungkin di hari yang lalu sudah nakal sama kakak, sama adik, atau sudah berbohong? Nah, hari ini Kak Elis mau mendoakan adik-adik agar Tuhan mengampuni dan menyucikan adik-adik kembali. Amin. Nah, kita datang kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sudah melakukan kesalahan, jangan takut untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun sama Tuhan. Ya, dan kita percaya ketika kita mengaku dosa, kita mohon ampun sama Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih mau mengampuni dosa pelanggaran kita. Amin. Nah, Tuhan sangat senang jika kita mau datang mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunan. Ingat adik-adik, kita inginkan selalu menyenangkan hati Tuhan? Betul, jadi kita walaupun terkadang kita melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan senang sekali kalau kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Nah, ketika kita mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunannya, maka Allah pasti memberikan pengampunan. Karena Allah itu setia dan adil, amin. Nah, sekarang Kak Elis mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita ulangi lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke adik-adik, Kak Elis akan mendoakan adik-adik supaya adik-adik tetap hidup dalam anugerah dan kasih pengampunan Tuhan. Oke, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang
mengucap syukur karena hari ini kami kembali belajar melalui kebenaran firman Tuhan dari cerita Yakub yang pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan, namun Yakub merendahkan dirinya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, jikalau di antara adik-adik ada yang pernah nakal, pernah melakukan kesalahan, mungkin ada yang pernah berbohong kepada orang tua, ada yang pernah menyontek, ada yang pernah berantem sama teman-temannya, atau mungkin ada yang pernah nakal sama adik-adiknya atau sama kakaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, ampuni kami dan kami bersyukur karena kasih pengampunan Tuhan Yesus telah menyucikan kami, telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih pengampunan-Mu. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak melakukan lagi kesalahan dan hidup kami tetap terus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mengaku dosa, Engkau Allah yang setia dan adil telah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Nah, kalau gitu apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita hari ini? Apa? Wah, luar biasa teman-teman mendengarkan dengan baik. Nah, teman-teman, hari ini tuh kita belajar supaya jangan takut untuk segera datang kepada Tuhan Yesus jika memang ada kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sangat senang jika kita mau datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Nah, pasti Tuhan Yesus juga akan segera mengampuni kita karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Amin. Puji Tuhan. Kita senang ya punya Allah seperti Tuhan Yesus yang sangat baik. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Oke teman-teman. Shalom teman-teman. Yuk sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita berkaitan dengan cerita firman Tuhan yang sudah teman-teman dengar. Ya, tentang mimpi Yakub. Nah, sekarang teman-teman jawab. Yakub bermimpi tentang apa ya? Nah, teman-teman bisa tulis jawabanmu di lembar ini ya. Apa saja yang ada dalam mimpi Yakub? Oke teman-teman, mudah sekali kan? Selamat mengerjakan. God bless you. Nah, teman-teman bisa kan mengerjakan aktivitasnya? Jangan lupa videokan dan kirim videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, sebelum Kak Kesia pamit, nah gimana nih acara KKR anak kemarin? Seru banget kan teman-teman? Nah, teman-teman pasti mau melihat foto-foto dan videonya kan? Oke, sabar ya. Ditunggu foto dan videonya. Oke teman-teman. Puji Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.